Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Walal musannifu rahimahullah. Wa kana mimma tadahul muslimun fil alami ajma'. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang muslim fil alami ajma', di alam atau di semua dunia, mundu nu'umati azfarihim, sejak mereka masih kecil. Nu'umatu azfarihim itu sejak kukunya masih lunak, maksudnya masih anak-anak. Apa kebiasaan orang Islam di seluruh dunia ini? Yaitu al-inayata bil Qur'anil Karim, selalu memperhatikan, peduli terhadap Al-Quran. Ta'alluman, baik dalam hal mempelajari Al-Quran, wa hifdzan, dan juga menghafal, wa dirasatan, deres atau ya sama, dirasa itu ta'allum. Istilah kita deres Al-Quran, wa tafaqquhan, dan juga berupaya memahami hukum-hukum Al-Quran. Faqad marral katsiru min atfali hadhil ummah. Banyak anak-anak dari umat ini, maksudnya umat Islam, bitajribatin qasiratin. Waqad marral katsir min atfali hadhil ummah bitajribatin qasiratin. Anak-anak umat Islam itu banyak yang punya pengalaman dalam mempelajari Al-Quran, qasiratin, baik secara singkat, tawilatin, atau dalam waktu lama, lil iltiqa bi halaqatin, untuk memasuki halaqah-halaqah atau pertemuan-pertemuan tahfidzil Quran dalam rangka menghafalkan Al-Quran, wa katatibihi, dan juga mereka masuk ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Jadi dari mulai zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, sampai dengan masa kita sekarang ini, kepedulian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran itu luar biasa. Hampir di seluruh negara di dunia ini yang ada umat Islamnya, tentu mulai anak-anak sudah diajari memperhatikan dan mempelajari Al-Quran. Ada yang masuk di halaqah-halaqah. Halaqah itu ya majelis-majelis kecil yang di situ ada guru, kemudian dikelilingi murid-muridnya, maka disebut halaqah. Halaqah itu lingkaran. Seperti kalau kita melihat, bagi yang sudah pernah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu kalau habis sholat kita melihat ada kelompok-kelompok kecil, seorang guru, kemudian di situ ada anak-anak, bahkan mungkin juga orang tua-tua
itu belajar Al-Quran. Itu disebut halaqah. Atau juga di tempat-tempat pendidikan yang semi formal. Sekarang seperti TPI TPQ TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ada yang nyingkat TPA, ada yang TPQ. Dulu yang populer TPA, tempat pendidikan atau Taman Pendidikan Al-Quran. Sekarang diganti TPQ, Taman Pendidikan Quran, bukan Al-Quran. Soalnya kalau TPA nanti sama dengan tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah. Makanya kemudian diganti. Kok tidak enak ngaji kok istilahnya sama dengan tempat pembuangan sampah. Lah itu di antara lanjutannya kemarin, Allah merawat Al-Quran supaya tidak hilang. Itu kecenderungan orang tua Muslim itu memerintahkan atau menyuruh anak-anaknya untuk belajar Al-Quran di tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Wa ma tazalu dzikriyatu tilkat tajarubi. Dan kenangan pengalaman belajar Al-Quran itu mata zalu, tidak akan hilang. Aliqatan fil adhan bihuluwiha wa murriha. Terus tertanam di dalam hati anak-anak itu bihuluwiha, dengan kenangan manisnya, wa murriha, dan juga kenangan pahitnya. Di anak-anak yang pernah belajar Al-Quran sejak kecil itu ada kenangan-kenangan. Ketika dia belajar Al-Quran itu menjadi sebuah pengalaman hidup. Ya, termasuk belajar kalimat-kalimat pendek yang kemudian jadi hafalan mereka. Anak-anak kita yang pagi-pagi sudah bangun, kadang-kadang duhur, balapan ke musola, hanya ingin pujian atau sholawatan. Itu nanti kalau sudah tua ada kenangan. Dulu waktu masih kecil, rebutan mie, kadang-kadang tukaran. Itu bagian dari cara ya Allah melestarikan Al-Quran itu, modelnya seperti itu. Makanya akhir-akhir itu kita biarkan aja, ya biar mereka ada kenangan. Apakah itu kenangan indah atau kenangan pahit ya, bersama teman-teman mereka. Itu bagian dari cara istilahnya menanamkan kecintaan terhadap ayat-ayat Allah. Tidak usah pokoknya gak nakal teman-teman, gak usah disenangi. Dan itu membuat mereka senang. Yang tua-tua kalah. Kadang belum adzan sudah datang, atau waktu adzan itu sudah balapan. Itu santrinya taman. Mereka datang rebutan mik ya itu kenangan. Kata penulis kitab ini, mulai dulu anak-anak kecil itu cara belajar Al-Quran model begitu. Wa innaka la ta'jabu min muslimin a'jamiyil lisan. Bisa saja kamu merasa heran terhadap orang-orang Islam a'jamiyil lisan, yang bahasanya itu bahasa ajam. Artinya umat Islam yang tidak bisa bahasa Arab. La yantiqul arabiyyah wa la yafhamuha.
Mereka kebanyakan ya tidak bisa ngomong bahasa Arab, wala yafhamuha, juga tidak paham. Walakinnahu, tetapi mereka yahfizul Quran an dhahri qalbin wa itqanin. Satu hal yang mengherankan itu, umat Islam itu kan banyak yang tidak bisa bahasa Arab, ngomong tidak bisa, jangankan memahami, tidak bisa sama sekali. Tapi anehnya, banyak umat Islam yang tidak paham bahasa Arab, tidak bisa ngomong bahasa Arab, itu justru banyak yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Itu aneh. Orang tidak kenal bahasanya, terus ngapal no, sampai kemudian tertanam di dalam hatinya, tidak bisa hilang. Itu bagian dari mukjizat Al-Quran. Termasuk kita semua. Ayat-ayat yang kita hafal itu hampir rata-rata tidak ngerti. Kita pakai sholat setiap hari, mulai dari Fatihah, nanti baca surat-surat pendek. Di dalam wiridan juga ada ayat-ayat Al-Quran, minimal ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, atau itu wa ilahukum ilahu wahid. Itu hafal. Hampir umat Islam semuanya yang tidak paham bahasa Arab itu dengan begitu mudah menghafalkan Al-Quran. Wa ma dzaka illa annallaha qad yassarahu lil muslimin taysira. Dan itu semua tidak mungkin terjadi jika Allah tidak memberikan kemudahan kepada umat Islam. Di Al-Quran itu kalimat yang paling gampang dihafalkan. Hafalkan UUD 45 itu ya. Ya banyak nggak hafal walaupun bahasa Indonesia. Pancasila saja anak-anak sekarang karena tidak disuruh menghafalkan, banyak yang tidak hafal. Tanya Pancasila ada berapa? 5. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ketika nomor 2 dan seterusnya urutannya bisa terbalik. Sekarang kan banyak dipakai ngetes orang-orang yang melanggar, apa melanggar lalu lintas, apa melanggar keluar tidak pakai masker, itu oleh polisi dihukum, kadang disuruh push up, suruh ngapalkan Pancasila. Ada yang orang-orang jualan makanan kadang-kadang juga ngetes, terutama Ramadan begini, anak-anak kecil itu dites. Kamu hafal surat Ikhlas, hafal, coba dibaca, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nanti setelah hafal dikasih gratisan. Itu jadi Al-Quran itu walaupun bahasa Arab dan kita mayoritas tidak paham bahasa Arab, itu kalau mau menghafal ayat-ayat Al-Quran itu sangat mudah. Ya asal niat saja, niat menghafalkan Al-Quran sedikit-sedikit. Terutama di Ramadan seperti ini, ditingkatkan mempelajari Al-Quran. Bagi yang baru belajar mengenal huruf, ya terus dilakukan. Yang sudah banyak hafalan mungkin ditambah. Manfaatnya supaya ya diniati seperti kemarin, supaya dipilih Allah jadi orang yang dititipi dokumen Al-Quran walaupun mungkin tidak banyak lembarannya. Yang kedua, kita niati hafal Al-Quran itu untuk hiburan masa tua. Kalau sudah
mata semakin kabur, kemudian mau baca Al-Quran, wudu repot, kadang-kadang juga ribet bawa Al-Quran dan sebagainya. Kalau punya hafalan sedikit-sedikit, itu sambil laya-laya, sambil tiduran, kita bisa baca Al-Quran. Dan itu jadi kenikmatan sendiri. Gak bisa tidur misalnya, itu pakai baca-baca yang dihafal, nanti tidur sendiri. Saya itu sering gitu kalau susah tidur ya, hafalan-hafalan itu diwaca, tahu-tahu merem, baru terusan. Nah, itu bagian dari kita merawat Al-Quran. Dan insya Allah mudah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Al-Quran itu kami bikin mudah untuk dihafal. Fahal min mudzakir, maka hendaklah kalian belajar mengingat-ingat atau belajar menghafal atau belajar mengenang Al-Quran. Jadi gampang sebenarnya. Ya asal mau belajar sedikit-sedikit, termasuk kita sudah punya hafalan khusus. Insya Allah kalau Muslim itu sudah punya hafalan surat Al-Fatihah. Ya, itu juga bagian dari hafalan kita. Kegiatan-kegiatan yasinan, tahlilan, istighosahan, apa saja yang di dalamnya ada cuplikan-cuplikan ayat Al-Quran, itu sebenarnya bagian dari usaha menghafalkan Al-Quran. Jadi Allah kemarin menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran diturunkan Allah dan nanti dijaga oleh Allah kelestariannya. Di ayat ini Allah memberikan motivasi bahwa orang menghafal Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu gampang dihafal. Yaitu tadi dengan syarat ada kemauan. Wa qala Al-Qurtubi fi tafsirihi. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat walaqad yassarnal Qur'ana itu ay sahalnahu. Maksudnya kata Allah sahalnahu lil hifdzi. Saya membuat mudah Al-Qur'an itu untuk dihafal. Wa a'anna alaihi man arada hifdzahu. Dan kami kata Allah akan membantu orang-orang yang punya keinginan menghafal Al-Qur'an. Fahal min talibin li hifdhihi fayu'anu alaihi. Maka siapa saja yang berusaha menghafal Al-Quran, fayu'anu alaihi, maka mesti akan dibantu oleh Allah. Jadi itu sebenarnya orang kalau ingin menghafal Al-Quran, ya tentu jangan dibayangkan terus hafal 30 juz. Ya di sedikit-sedikit. Yang penting ada upaya. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini seorang mufassir yang lahir di Cordoba, Spanyol. Oke. Menjadi ulama terkenal ahli tafsir. Dikenal dengan Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari kata Cordoba. Wa yajuzu ayyakunal makna walaqad hayyanahu lidzikri, atau mungkin dimaknai walaqad yasarna itu artinya walaqad hayyanahu lidzikri. Kami persiapkan Al-Qur'an itu untuk diingat.
untuk dihafal. Wa kana min asrafi ma tawarasathul ummatul islamiyah. Di antara warisan terindah, terbaik yang diwariskan umat Islam jilan ba'da jilin, dari generasi ke generasi, wala siyama fi syahri Ramadan, utamanya ketika datang bulan Ramadan, adalah al-ihtimamu bi qiraatil Qur'an, memperhatikan bacaan Al-Qur'an. Jadi budaya, warisan, pengalaman, keberagamaan yang sangat berharga yang diwariskan umat Islam turun-temurun dari generasi ke generasi, itu adalah kebiasaan memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Itu mulai zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai tabi'in, sampai salafus sholihin, termasuk sampai pada orang tua-tua kita. Itu kalau Ramadan ada budaya orang itu rame-rame membaca Al-Quran. Itu warisan leluhur. Jadi umat Islam dimanapun, itu kalau Ramadan mesti banyak orang membaca Al-Quran. Ya caranya macam-macam. Ada yang model tadarusan seperti kita, disebut darusan. Itu maknanya deres Al-Quran. Dan itu jangan sampai hilang, warisan yang paling berharga. Di samping kita mencari barokahnya Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, itu juga bagian dari kita membantu Al-Quran supaya tidak asing bagi generasi kita. Nah, cuma sayangnya sekarang ini yang darusan itu banyak orang tua-tua. Zaman kita dulu kan yang darusan itu anak-anak. Yang tua-tua kadang-kadang jagongan saja di serambi, tapi mereka memperhatikan. Saya ingat dulu itu kalau di masjid darusan Ramadan, ya dengan anak-anak yang sama-sama masih muda, teman-teman sekolah, itu ngaji di dalam masjid. Ada orang tua-tua ya, sebagian ada yang ikut, ada yang ngobrol di luar. Tapi gitu itu begitu mendengar yang di dalam bacaannya salah, itu yang ngomong dari luar, salah itu, baleni. Nah, ternyata yang jagokan di luar itu mungkin sudah punya banyak hafalan atau sudah biasa baca Al-Quran. Jadi sambil ngobrol itu mereka memperhatikan. Sekarang ini anak-anak muda agak susah diajak tadarus. Yang semangat malah yang tua-tua. Ya Alhamdulillah. Nah, kalau dihitung-hitung ya wis tua terus lapo maneh, gak urung nunggu antri. Lumayan nambah sangu baca Al-Quran. Itu jadi budaya tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah warisan leluhur jilan ba'da jilin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yaitu al-ihtimam bi qiraatil Quran, memperhatikan bacaan-bacaan Al-Quran wa hifdhihi. Ada yang berusaha menambah hafalan wa tajwidihi. Ada yang mempelajari atau memperbaiki tajwidnya. Wa tadabburihi. Ada yang tadabbur, memahami atau mencermati makna-makna Al-Quran wa tafsirihi, dan tafsirnya. Insya Allah kita kajian subuh ini bagian dari tadabbur Al-Quran. Walaupun yang kita baca bukan Al-Qurannya, tetapi bab ini membicarakan tentang betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran.
Iya, bermacam-macam. Tadabbur Al-Qur'an. Wa bi ikhtilafi tilka al-ghayat. Dan dengan tujuan-tujuan lain yang berbeda-beda. Tatanawwa'a qiraatul Qur'an min muslimin li akhar. Juga terjadi perbedaan model-model orang membaca Al-Qur'an antara muslim satu dengan lainnya, hasba mustawahul ilmi, sesuai dengan tingkatan keilmuannya masing-masing, wasaqafi dan peradabannya masing-masing, wa qudratihi ta'limiyah dan kemampuan mempelajarinya. Jadi orang ngaji Al-Quran terutama di bulan Ramadan itu tentu berbeda-beda cara membaca Al-Quran, ya sesuai tingkatannya. Kalau tingkatannya baru mengenal huruf-huruf, ya belajarnya seperti itu, dan itu baik. Tidak usah terus ngiri orang yang sudah lancar atau sungkan karena masih gradul-gradul. Jadi sesuai dengan kemampuan dan tingkatan, baik tingkat pendidikan, peradaban, wawasan dan budayanya. Orang baca Al-Quran itu ada banyak peluang, tanawwa'an, bermacam-macam. Ada yang ngaji ya balapan. Nanti dijelaskan di sini. Selama ini kan kadang-kadang ada yang mengkritik, kok ngaji model apa? Tak kena di rumah no. Saya baru sadar kita baca kitab ini. Berarti ada orang ngaji, terutama para hafid. Itu seperti kita ini tidak paham, karena mereka ngaji itu tahun ambaan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalah wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun alladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika bil aakhirati hum yuuqinuun. Kita yang mendengar itu tidak paham, tidak bisa ngikuti. Tapi orang yang hafal itu ketika baca seperti itu, hatinya ini melihat Al-Quran secara jelas, walaupun lisannya itu geremeng. Maka disebutkan tadi tatawwa'at qiraatul Quran hasba mustawahul ilmi wa taqafi wa qudratihi ta'limiyah. Yang sudah hafal itu kelihatannya mereka nggak bisa didengarkan, tapi itu di dalam hatinya itu jelas, cetha welo-welo. Huruf yang dibaca itu jelas. Kita yang tidak hafal, ya gak iso ngrungokno iku ngaji cara apa. Gak iso dirungokno. Ya memang bukan untuk didengarkan. Mereka itu hafal sudah, mengalir saja. Sama dengan kita kalau wiridan itu. Kita ilahi ya Rabbi Maulana subhanallah. Terus macam subhanallah subhanallah subhanallah. Itu kadang-kadang yang pakai tasbih mumet buanter ya. Kadang yang membaca dengan lisan dorong peluk wis ngalih. Lah karena kita bacanya dengan lisan ini ngikuti hati itu tidak bisa. Maka ketika ada orang berkata Allah, alhamdulillah, terus dilungkas Allahu Akbar, itu karena yang jalan itu hatinya, bukan lisan. Ya ini supaya kita setelah begini ini nanti wis gak usah ngerasani wong ngaji, model apa saja. Yang memang masing-masing orang itu punya kemampuan dan punya tren sendiri-sendiri. Insya Allah ya, lama-lama nanti kita paham, sehingga jadi orang mengamalkan agama itu tidak pernah meremehkan orang lain. Masing-masing itu punya kelebihan. Jangan dianggap kekurangan. Semua cibuanter gak kena dirungokno itu ya kelebihan mereka. Yang geratul itu juga kelebihan mereka.
Nanti malah ada hadis Nabi. Orang baca Al-Quran itu satu huruf saja kan dianggap 10 pahalanya. Yang lancar misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti dihitung per huruf. Yang dorong lancar Bismillah, Bismillah, itu sudah berapa huruf? Sehingga semakin tidak lancar, itu kata Rasulullah, ganjarannya tambah akeh. Jadi tinggal kita melihatnya. Tuh, itulah bijaksanya Rasulullah itu ketika memberi motivasi kepada umatnya. Enggak iso ya enggak terus, wis gak usah ngaji, Pak iso. Tidak begitu. Tapi kata Rasul, kamu gradul-gradul balan-baleni huruf itu ganjarane ngalanno sing wis lancar. Nah, itu cara dakwanya Rasulullah, memberikan semangat supaya orang yang belum lancar itu juga mau belajar. Mungkin ini dulu. Tidak usah lama-lama. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbulah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.